masa bulan puasa, bulan Ramadan ini ngajakin kita kan, ayo membantu teman-teman yang punya depot, warung gitu kan, yang mungkin kena pandemi ini jadi berkurang. Jadi kan Kojul itu ngajakin kita yuk berbagi untuk menu buka puasa itu dari teman-teman yang punya depot atau warung itu nanti kita bagikan. Nah, ternyata ide dari Kojul itu tetap dilakukan dan Suara Surabaya juga ikutan gitu loh. Cuma dikemas dalam bentuk yang berbeda. Jadi Suara Surabaya ini nanti jenengan bisa lihat di Instagramnya Suara Surabaya Media kalau nggak salah ya. Nanti ini si Suara Surabaya ini malah ngajakin kita untuk membantu teman-teman UKM tersebut. Kita membantu mempromosikan. Gimana caranya? Kita lihat vlognya ya. Bentar ya, tak putar videonya. Ayo Pak, tarik. Siapin. Bu Ida, hati-hati di jalan. Saya Mega, saat ini saya berada di Depot Dusun, di Perut Pondok Jati, Sidoarjo. Menu kesukaan saya, nasi baik, ini Kak. Anda pun bisa membeli dan ikut program bagi-bagi bahagia Ramadan bersama Suara Surabaya dan HDI Family Center Sidoarjo. Buruan ikut yuk dan bisa kirim ke drop point HDI Family Sidoarjo di Pondok Mutiara sebelum jam 5 sore. Dan jangan lupa setelah itu pasang di medsos Anda dengan hashtag bagi-bagi bahagia Ramadan. Ikutan yuk. Assalamualaikum, saya Sari dari Family Center Sidoarjo. Sekarang saya berada di BFC, Barokah Fried Chicken yang berlokasi di Sitogar, Sidoarjo. Di bulan yang penuh berkah ini, kita ada program bagi-bagi bahagia Ramadan yang berkolaborasi dengan Radio Suara Surabaya. Di program ini, teman-teman bisa bawa satu box atau lebih untuk kita serahkan ke drop point di Family Center Sidoarjo sebelum jam 5 sore yang akan kita bagikan saat takjil. Ingat ya, kita bagikan di medsos kita dengan hashtag bagi-bagi bahagia Ramadan. Kegiatan yang di Indragiri. Jadi kegiatan ini diikuti oleh beberapa kantor Surabaya itu di Nagelmadya dan di Brand Center. Kalau di Sidoarjo itu di kantor Family Center Sidoarjo, ada juga di Makassar dan di Semarang dan di Jakarta. Ya, jadi teman-teman di sini misalnya Ika atau Mbak Ida ada di mana? Sidoarjo ya. Mbak Ika misalnya di Jakarta boleh ngajak teman-temannya yang di Jakarta itu untuk berbagi. Nanti di drop point-nya itu ada di kantor Jakarta. Nanti ada di Instagramnya Suara Surabaya, bisa dilihat alamatnya. Ataupun kalau nggak mau di situ ya mau bikin sendiri ya nggak apa-apa. Misalnya Ika nanti ngajakin yang deket di mana, Gading Serpong misalnya. Bisa aja ngajak Nina di Gading Serpong. Ayo Nin, jadi drop point yuk Nin. Kita janjian, misalnya seperti itu boleh. Ya, jadi teman-teman ini gerakan yang kita lakukan sebagai bagian dari komunitas HDI yang peduli gitu ya. Untuk berbagi seperti ini. Begitulah. Itu dari contoh kalau untuk yang di daerah Sidoarjo. Jadi Bu Endang juga bisa bikin untuk daerah Krian. Seperti itu ya. Untuk daerah Krian, nanti di daerah Surabaya bisa diserahkan di Brand Center Surabaya atau di Emrata. Seperti itu. Oke. Tinggal 2 menit lagi.
Nanti kalau di actionnya Jumat besok kita jam 5 akan bagi-baginya. Jadi kemarin itu kita udah nge-vlog di beberapa tempat, janjian dengan pemiliknya. Ya Jumat besok kita berbaginya, gitu ya. Jadi kalau mau yang mau partisipasi ikut berbagi boleh. Mau bawa 1 bungkus, 2 bungkus nasi boleh nanti. Rencananya lokasinya itu di depan kantor Pondok Mutiara. Perumahan Pondok Mutiara di pinggir jalan yang ada tulisannya Sidoarjo itu loh, keluar jalan tol itu loh, itu ya. Nanti kalau nggak bisa besok Jumat, ya kapan lagi nanti kita bikin lagi. Kita akan secara berkala bikin kok selama bulan Ramadan ini. Ya, nggak apa-apa. Datang bawa 2 bungkus, nanti kan kita kumpul rame-rame. Ya, jadi nggak harus bawa puluhan seperti itu. Kecuali puluhan orang bawa masing-masing 2, wah sih senang sekali tambahan. Gitu ya. Tapi juga bisa bikin di daerah jenengan, nggak harus ngumpul di tempat kami gitu ya. Oke. Ada tambahan, Ibu? Oh ya, teman-teman di sini maaf, YouTube-nya kami ada kesalahan teknis. Jadi nanti sesi ini akan direkam bagi teman-teman yang nanti pengen dapat YouTube channelnya akan kami share ya. Jadi kalau bagi Anda yang rekanan Dokter Endang bisa nanti minta ke Dokter Endang, bagi rekanan saya bisa minta ke saya gitu ya untuk sharingan sehingga mungkin jenengan nanti kalau mau ngajain teman-teman yang lain yang belum ikut hari ini monggo ya gitu. Oke Dok, silakan dibuka. Oke, tepat di jam 16.30 kita mulai acara pada pagi hari ini yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk yang beragama lain, saya ucapkan salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Oke, pada pagi hari ini saya ucapkan selamat datang untuk semua yang sudah hadir ya. Luar biasa, Anda adalah orang-orang hebat yang mau meluangkan waktu untuk nambah ilmu lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya. Kalau bagi umat muslim kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemenangan. Kenapa? Ya, karena di bulan ini apapun aktivitas kita ya, aktivitas kebaikan tentunya, itu pahalanya pasti dilipat gandakan ya. Bahkan sampai tidur pun itu pahalanya juga dilipat gandakan ya. Supaya apa ya tujuannya tidurnya supaya ketika kita bangun kita fresh, kita bisa ibadah lagi, kita bisa belajar lagi. Nah, termasuk pada pagi hari ini kita juga akan belajar ya tentang sesuatu ngomong-ngomong soal kemenangan ya pada pagi hari ini kita juga akan belajar tentang bagaimana sih seorang pemenang itu bisa memenangkan. Nah, atau bisa dikatakan sebagai seorang pemenang. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi manfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa menambah pahala kita ya, untuk bisa berbagi lebih banyak lagi untuk semakin banyak orang ya. Pada pagi ini kita akan bahas satu buku yang luar biasa, judulnya Why Winners Win. Ya, mungkin teman-teman kalau yang memang ada bukunya bisa mulai dibuka ya bukunya, kita bisa mulai nyimak bareng-bareng. Nah, ini nanti pada pagi hari ini saya ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa dari Sidoarjo, pemilik Family Center Sidoarjo yang luar biasa, energik, antusias, semangat ya, luar biasa. Ada rekan-rekan kerja yang semuanya ada di sini juga luar biasa. Oke, selamat pagi Bu masih di mute. Agi, oke deh. Oke, pagi ya. Ini kita ngobrolnya nyantai ya. Kita belajarnya kita pada pagi hari ini nggak tegang ya. Jangan dipikir kayak kita belajar di sekolah gitu ya, Bu. Gurunya ngomong, gue udah diem. Enggak ya, kita di sini nyantai. Jadi nanti teman-teman mungkin ada komen atau mungkin ada yang mau di-sharingkan, boleh ya. Jadi kita bahas bersama-sama di sini. Oke, teman-teman bisa disiapkan bukunya ya, Why Winners Win-nya. Nah, di sini, oke, saya mungkin geser ke Bu Ong dulu ya. Mungkin bisa bahas sedikit tentang ulasan kenapa kita memilih buku ini. Oke, ya, saya cuma nambahin sedikit aja. Memang saya itu kebetulan terakhir dari sesi LC Learning sesi saya kemarin itu sering membagi cerita-cerita. Nah, dari cerita-cerita itu ternyata saya ingat ada itu banyak di buku ini, gitu ya. Nah, kemudian di sini kan
kapan hari itu sejujurnya saya idenya itu lihat ada iklan ngabuburit. Nah, membaca begitu ya, bukan readnya yang read itu tapi read membaca. Jadi kemarin saya pikir, oh kenapa ya, kayak kita bikin yuk kegiatan membaca. Nah, ini kan katanya menuju kemenangan nih, katanya bulan Ramadan ini kan bulan berkah, kita menuju kemenangan dalam hal pengolahan diri. Nah, akhirnya saya pakailah buku ini. Kemudian saya ayo Bu, kita baca buku yuk bareng-bareng untuk share tentang berbagi membangun sikap pemenang seperti itu loh, ya. Kita hanya share ke teman-teman. Jadi sambil juga mengingatkan saya sendiri apa itu. Intinya di sini kita sama belajar ya. Cuman kami menjadi moderatornya. Saya dan Dr. Endang ini jadi moderatornya aja. Oke? Jadi kalau besok teman-teman sudah siap bukunya, kita baca sama-sama. Kalau hari ini belum ya saya bantu bacakan. Gitu? Ya. Jadi nanti membaca bukunya ini rodok beda dengan membaca buku biasa ya. Oke. Jadi ibaratnya masih dongeng gitu, oke? Hati-hati yang nyetir, ya tetap waspada. Saya mulai ya, Dok. Oke, silakan. Saya mulai dengan bab 1, judulnya adalah karakter terpenting dalam diri Anda. Setiap kesulitan membawa benih yang akan memberikan keuntungan yang sama besar atau bahkan lebih besar daripada kesulitan yang dihadapi itu. Napoleon Hill. Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda melihat tanda dicari karyawan di jendela sebuah apotek di kotanya. Ia berjalan masuk dan meminta izin untuk menemui pemiliknya. Saya ingin mencari tahu tentang pekerjaan yang Anda iklankan di jendela, katanya. Tentu saja, kata apoteker. Kami membutuhkan orang untuk membantu kami di sini. Ia mengatakan pada pemuda itu bahwa mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengirimkan obat kepada konsumen yang memesan obat di apotek itu melalui telepon. Pemuda itu berkata, saya ingin mengajukan 6 pertanyaan pada Anda. Apoteker itu menjawab, tentu saja, tanyakan saja. Pertama, kata anak laki-laki itu, saya ingin tahu berapa gaji saya. Lalu, saya ingin tahu asuransi kesehatan apa yang Anda sediakan. Saya ingin tahu berapa banyak hari libur yang saya peroleh setiap tahun. Lalu, berapa hari libur dan cuti sakit yang Anda sediakan setiap tahun. Dan berapa lama waktu istirahat saya setiap hari. Dan saya masih memiliki 1 pertanyaan lagi. Silakan, kata apoteker itu. Saya senang bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaanmu. Ya, kata anak laki-laki itu. Saya ingin tahu, apakah Anda menyediakan sepeda yang bisa saya gunakan untuk mengantarkan pesanan itu? Apoteker itu menjawab, wah, maaf, kami tidak punya sepeda. Pemuda itu segera menjawab, kalau begitu, lupakan saja, saya tidak mau bekerja di sini. Ia pun melangkah pergi dengan jengkel. Sekitar 2 jam kemudian, seorang pemuda lainnya berjalan masuk dan melihat tanda dicari karyawan. Ia berjalan masuk dengan senyum lebar dan meminta izin untuk menemui pemilik apotek itu. Seorang petugas administrasi menunjuk pada sang apoteker dan pemuda itu berjalan ke belakang, lalu menunggu dengan sabar. Sementara apoteker itu menyiapkan obat untuk seorang konsumen. Pemuda itu lalu memperkenalkan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa ia ingin bekerja di sana. Apoteker itu berkata, kamu tidak bertanya berapa gajimu? Tidak, Pak, jawab pemuda itu. Karena Anda terlihat seperti orang jujur yang akan memperlakukan saya dengan adil. Pemuda itu melanjutkan, Pak, ibu saya tidak memiliki pekerjaan dan kami membutuhkan uang. Jadi, saya siap bekerja sekarang juga. Apoteker itu berkata pada si pemuda, saya harus menceritakan tentang soal pemuda yang baru saja datang ke sini sekitar 2 jam yang lalu dan juga ingin bekerja di sini. Ia mengajukan 6 pertanyaan pada saya dan saya menjawab semua pertanyaan itu dengan terbuka. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah Anda memiliki sepeda yang bisa saya gunakan untuk mengirim pesanan? Saya mengatakan padanya bahwa kami tidak memiliki sepeda. Saya mengatakan
Ia menjawab bahwa ia tidak mau bekerja lalu berjalan keluar. Saya sangat jujur dengannya. Kamu lihat, kami tidak memiliki sepeda. Namun, kami memiliki sebuah station wagon baru yang bisa kamu gunakan untuk mengirimkan semua pesanan itu. Apa perbedaan antara kedua anak laki-laki itu? Ketika kita menemukan perbedaan itu, kita telah menemukan apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemenang. Kita telah menemukan hal terpenting tentang semua manusia. Hal itu membedakan antara pemenang dengan mereka yang hanya sekedar berharap menjadi. Oke, itu bacaan kita dan mungkin menjadi bahasan kita juga. Ayo, teman-teman, kira-kira apa perbedaan antara kedua anak laki-laki itu? Kita berikan komen, Dok. Boleh yang satu komen. Ayo, ditemukan perbedaannya. Iya, kayak tebak gambar gitu loh. Iya. Mungkin siapa yang mau membantu? Bu Ika mungkin Bu Yeni Arganti. Wah, namanya keren, Bu Yeni Arganti. Ya, atau Bu Mega mungkin ada mau menjawab Bu apa perbedaan dari dia orang itu? Ya, ada yang nulis. Kayaknya ini teman-teman masih nyiapin buka puasa juga kayaknya nih persiapan. Oke, nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol. Nanti kalau misalkan nggak sempat untuk ngomong, buka mic juga boleh lah, di chat juga boleh ya, nggak apa-apa. Kalau saya membaca ini ya Bu, rasanya untuk pemuda yang pertama itu klasik banget, khas banget gitu. Ya, semua orang tua ya. Kebanyakan ya, termasuk mungkin ya. Ya diri kita sendiri lah, termasuk saya gitu. ketika dulu ya seperti itu ya, selalu seperti itu kebanyakan ketika kita menginginkan sesuatu itu. Saya melihat bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, seringkali kita itu melakukan dari sudut pandangnya kita gitu kan ya. Kayak tadi kan dia mau nyari kerjaan gitu kan ya. Tapi kan yang ditanyakan nanti aku dapat gaji berapa? Nanti aku dapat cuti berapa? Berapa hari? Nanti kemudian aku dan aku gitu kan. Sebenarnya itu normal kan, Dok ya? Iya, itu normal karena memang pada dasarnya manusia itu kan ingin jadi pusat perhatian dan maunya kan saya yang dihargai itu normal memang. Tetapi yang menarik pemuda yang kedua, ini dia tahu bagaimana memenuhi egonya dari si pemilik apotek tadi ya. Dia melihat bahwa memang setiap orang itu membutuhkan pengakuan ya seperti itu ya. Aku seperti itu dan dia melakukan itu. Bagaimana dia memberikan pujian kepada pemiliknya bahwa dia memberikan kepercayaan bahwa pemiliknya akan berbuat jujur ya dan bisa memberikan yang terbaik untuk dia. Justru malah dia diterima dalam kondisi malah dia mendapatkan mobil gitu kan. Sementara yang pertama tadi dia cuma pengen sepeda. Ya memang nggak punya, apoteknya nggak punya sepeda, punyanya mobil gitu kan. Nah, sambil menunggu teman-teman dapat perbedaannya, mau sambung dengan cerita yang kedua, Dok? Jangan lanjut kan? Yang anak kecil itu, Dok. Halaman 5, Dok. Seorang petugas sekolah, Dok. Halaman 5, saya baca agak cepat aja ya, karena waktu kita nggak banyak. Oke. Seorang petugas sekolah mengatakan kepada saya bagaimana seorang anak laki-laki kecil yang masih duduk di kelas 1 jatuh dari tangga bus sekolah di pagi hari dan lututnya berdarah. Selama jam istirahat pagi, anak kecil ini menabrak anak laki-laki lainnya di taman bermain dan giginya pun tanggal 2. Waduh. Setelah makan siang, anak itu berlari keluar jalur lalu jatuh hingga tangannya patah. Ya ampun. Sang kepala sekolah membawanya ke rumah sakit di mana tangan anak laki-laki ini digips. Kepala sekolah itu memutuskan untuk mengajak si anak laki-laki pulang sebelum ia terluka lagi. Sepanjang perjalanan, kepala sekolah itu mengamati bahwa si anak laki-laki menggenggam sesuatu di tangannya. Ia pun bertanya apa yang ada di tangannya. Anak laki-laki itu tersenyum dan menunjukkan koin $1/4 yang ia genggam kuat-kuat dan dengan tangannya yang kecil dan berkata, "Anda tahu, Dr. Fritz, saya belum pernah menemukan uang $1/4 sebelumnya. Ini adalah hari yang paling beruntung dalam hidup saya. Menurut saya, anak kecil ini akan terus jadi pemenang dalam hidupnya karena ia memiliki karakter yang jarang ditemukan namun sangat penting untuk menjadi pemenang.
Anda pun memiliki karakter ini setidaknya sedikit ya. Buku ini akan membantu Anda mengembangkan karakter itu, akan membuat orang lain dengan sendirinya tertarik kepada Anda. Saya tahu Anda ada di jalan yang benar, salah satu alasannya adalah karena Anda membaca buku ini. Oke, orang-orang yang membaca buku semacam ini adalah mereka yang ingin bertumbuh dan bersinar. Salah seorang teman saya berkata, ketika kamu masih hijau, kamu bertumbuh. Dan ketika kamu sudah masak, kamu membusuk. Oke. Oke. Dua cerita ini luar biasa ya, baru di bab pertama dan baru cerita awal. Ini Ya. saya melihat anak kecil ini loh, uang $1/4 itu kalau di kursus berapa ya? Nah, ya mungkin kalau dari segi nilai nggak ada ininya ya, mungkin tidak terlalu berarti ya, tapi kita bisa melihat bagaimana di sini anak ini dia mendapatkan sesuatu gitu ya, sesuatu yang mungkin selama ini juga dia sudah impikan gitu kan ya, dia udah dapat. Nah, ketika dia dapat gitu kan ya, rasanya kalau kita lihat tadi perjalanannya dia mulai dari yang jatuh, yang giginya patah, yang tangannya ini, itu pun tidak dia rasakan ya, itu rasanya terbayar dengan ketika dia mendapatkan, dia sudah menggenggam koin $1/4 tadi. Dan yang menarik, dia itu bisa loh dalam kondisi sakit itu dia bisa berkata bahwa Anda tahu, ya, saya belum pernah mendapatkan ini ya, dan hari ini adalah hari yang paling beruntung dalam hidup saya. Kebanyakan dari kita itu kan ketika mendapatkan sesuatu kendala, suatu masalah gitu kan ya, itu kan seringkali kita ya lebih banyak bersungut-sungut, kemudian emosi, marah gitu kan ya. Padahal memang pada kenyataannya ketika kita memang mengharapkan sesuatu atau kita sedang meraih impian kita, itu memang selalu ada aja hambatan, selalu ada aja halangan seperti itu ya. Dan tentunya kita itu kalau kita bisa berpikir dari sisi positifnya ya, bukan sekedar berpikir dari sisi negatifnya, ya itulah ya pola pikir yang memang dimiliki oleh seorang pemenang. Seperti si anak ini ya, sampai saya yakin si anak ini ketika dia dewasa pun dia pasti hidupnya lebih sukses ya, karena dia sudah punya mental seorang pemenang ya. Saya rasa seperti itu ya. Jadi memang ya, saya melihatnya bahwa kalau yang dari pertama itu sikap. Saya jadi ingat lagu Anak Garuda. Bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan gitu ya. Jadi di saat si pemuda yang pertama mencari pekerjaan itu saya bilang bahwa dia itu butuh uang loh, tapi dia tidak ngoyok, ya kan? Jadi tidak, walaupun dia kan bilang ibu tidak bekerja, saya butuh uang gitu kan, tapi dia tidak maksa kan, gaji berapa, cuti berapa, libur berapa gitu kan, dia tidak asuransi berapa seperti itu. Jadi saya melihat bahwa bedanya di situ. Kemudian di sini saya melihat bahwa si pemuda itu, ya seperti Anda tadi mengatakan, dia tidak minta duluan, dia memberi bahwa oh dia tahu dari dia mulai menunggu si apotekernya yang lain konsumen gitu ya, terus dia tunggu, terus dia ngomong ya udah aku percaya kok kamu ngasih gaji saya yang adil karena kamu jujur. Nah dia malahan nggak hanya dapat sepeda untuk ngantar. Yang pertama kan minta sepeda nih, dan si pemilik apoteker itu kan jujur, memang nggak punya sepeda, ya, tapi dia maunya mobil baru, ya. Jadi saya melihat bahwa wah orang ini ya memang ini bisa jadi cuma cerita ya teman-teman, tapi bisa jadi dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita itu kadang-kadang meminta hal, makso, padahal Tuhan tuh memberikan yang lebih baik gitu loh. Tapi fokus kita pada ya seperti pemuda tadi itu, fokusnya pada sepeda. Ya kan, sehingga dia tidak tahu bahwa ada station wagon, mobil baru yang tersedia untuknya. Nah, mintanya sepeda. Ini saya jadi ingat dok, Ko Jul kalau ngomong big dream, ya toh, bermimpilah atau Bung Karno, bermimpilah setinggi langit kalau kamu jatuh di awan-awan, di antara bintang-bintang gitu kan ya. Soalnya kalau kita mimpinya segini, tadi itu mimpinya cuma sepeda, malah nggak dapat. Dia seperti itu kan, dia tinggi sekali harapannya jadi lebih banyak gitu. Atau teman-teman ada yang bisa ngechat, boleh ditambahkan perbedaannya ya. Kalau yang anak kedua ini saya surprise, anak sekecil itu ya demi $1/4 saja
dia merelakan loh giginya hilang, tangannya digips itu ya. Saya membayangkan kalau saya itu bisa sesemangat seperti itu ya untuk mengejar impian saya, goal saya ya. Saya tidak takut sakit, saya tidak takut terluka gitu loh ya. Saya membayangkan seperti itu. Jadi rekan-rekan mungkin di saat bulan Ramadan ini atau mungkin teman-teman di saat ini beberapa barang kosong dari HDI, ya mungkin Clover Honey yang laku malah tidak ada, kita jadi punya tantangan. Ya, tetapi kita tahu bahwa ada juga orang-orang yang bisa kita ngomong soal masih ada produk Beskin kah, produk yang Polonergy, yang untuk puasa ini ya. Kayak kemarin itu ada teman yang dia bilang, aduh saya ini menyusui, saya ini juga puasa, butuh madu. Saya bilang, loh Polonergy itu bisa loh. Loh bisa ta? Nah ternyata dia belum dapat informasi bahwa Polonergy itu bisa loh selain madu gitu ya. Jadi fokusnya dia hanya madu Clover Honey seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan, ayo juga kita mengembangkan pengetahuan sehingga bahwa di HD itu ada juga produk-produk yang lain juga bantu kesehatan loh. Ya, jadi kita jadi lebih kreatif lah untuk seperti itu. Itu sih. Ayo, teman-teman siapa lagi yang mau nambahin? Boleh kok Nambahin. nambahin. Ya memang kalau kita tarik di HDI-nya luar biasa ya. Cerita ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita petik ya untuk kita aplikasikan di HDI. Intinya kan memang kita ini harus fokus pada impian kita, impian yang besar gitu kan ya. Seringkali kalau di sini tuh kan kita mungkin teman-teman ada juga yang ketika mungkin yang masih awal bergabung atau bahkan mungkin yang sudah agak lama gitu kan, kepinginnya itu dapat penghasilan instan. Dari mana? Jualan produk gitu kan ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau itu ada sesuatu yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar apa ya? Kita harus jalan network karena di situ bisa dapat yang lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi kadang kita itu berpikirnya hanya berpikir ya udahlah pokoknya saya dapat untuk yang hari-hari selesai. Seperti kayak mungkin yang tadi ya karyawan yang pegawai yang pertama. Sorry ya, pegawai yang pertama tadi itu kan ya ketika dia ya dia mengukur kemampuan dirinya hanya sebatas itu gitu kan ya. Ya udahlah saya pokoknya cukupnya saya ya ini saya paling untuk kelas saya mungkin ya dapat sepeda motor gitu kan ya. Dia berpikirnya seperti itu gitu kan ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh lagi sebenarnya ternyata bisa dapat yang lebih besar. Dok, Pak Yanuar mau komen. Ayo Pak. Iya, silakan. Sorry. Ya, oke. Nggak tahu tiba-tiba kok saya jadi ini ya, teringat ceritanya, saya sering dengerin Cak Nun. Jadi seringkali kan kita tuh minta, kalau saya ibaratkan pemilik apotek itu adalah Tuhan, dan anak yang pertama itu adalah saya, dan anak yang kedua itu adalah orang yang lebih ridha gitu loh. Jadi maksudnya seringkali saya tuh menuntut ridho dari Tuhan. Saya minta ini, saya minta itu, saya minta sepeda, saya minta pendapatan sekian. Tapi saya tidak ridho dulu. Kalau saya lihat anak yang kedua ini, dia ridho dulu. Dia ridho dengan apa yang dia ada, dia mensyukuri apa yang dia terima. Akhirnya dia bisa membuat si pemilik hidup itu menjadi ridho terhadap dia. Akhirnya dia malah bukan dapat sepeda, tapi malah mendapat mobil. Jadi saya jadi ingat, iya ya, terkadang seringkali kita tuh menuntut ridho Tuhan, tapi kita sendiri nggak mau belajar. Saya sendiri ya termasuk belum mau belajar untuk ridho, rela menerima apa kekurangan kita, apa yang telah ditentukan oleh Tuhan, dan apa yang rezeki walaupun itu sedikit untuk mensyukuri apa yang kita terima. Itu aja sih yang saya dapat tiba-tiba dapat link. Itu aja. Makasih. Mantap, keren banget kok. Bukan suatu kebetulan itu, dapat sesuatu insight-nya saya yakin itu juga saya dengar tadi juga ya diingatkan kembali ya. Saya yakin apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan pada saat ini kan bukan satu hal yang kebetulan. Dan apapun yang bisa kita dapat dari sini, saya yakin semua atas izin Allah, atas izin Tuhan. Ya mudah-mudahan apa yang memang kita dapat meaning atas sesuatu ya, itu yang memang kita butuhkan untuk diri kita saat ini. Keren banget Pak Yanwar, mantap. Teman-teman mungkin ada yang mau ini juga sharing, boleh di sisa waktu 7 menit kita.
Ya, karena kita 30 menit aja, nggak usah lama-lama, karena habis ini kita ada buka puasa gitu kan ya. Nah ya, kalau kita lihat juga, ini menarik juga ya, dari cerita yang pertama ini sebenarnya kita bisa ngupas banyak banget ya. Termasuk bagaimana tadi yang orang yang kedua ketika dia bisa memberikan yang apa namanya, memberikan ego dari si pemiliknya ya, jadi dikasih pujian. Nah, kita jadi ingat kan kalau di HDI kita lihat ya, ketika kita mau prospek gitu kan ya, atau kita mau follow up. Nah, seringkali juga kan kita itu ngomongin itu kan lebih ke aku gitu kan ya, butuhnya saya gitu, butuhnya saya itu cepet closing, butuhnya saya itu cepet kamu beli ini, butuhnya saya itu, wes kamu tuh belanja 300 poin, saya bisa dapat 27,5%. Nah, itu normal, yang ada di pikiran kita itu normal, tapi seringkali itu pun juga tercermin dalam sikap kita gitu kan ya. Nah, padahal kan kita mesti memberi dulu ya, begitu ya Bu Ang ya? Maunya hari ini gabung, besok diamond gitu loh Bu. Saya juga mau kalau seperti itu. Padahal kita mestinya memberi pendampingan, ya toh. Soalnya kan kalau ilustrasinya para leader kita itu kalau teman yang baru gabung itu adalah seperti bayi baru lahir. Ya toh, kalau kita bagi teman-teman yang sudah punya anak kan pasti tahu bayi baru lahir itu nggak bisa langsung mandi sendiri, itu kan nggak bisa gitu kan ya. Jadi kita mesti mau memandikan. Dari sini kita nggak memandikan orang yang baru gabung loh teman-teman, tapi mungkin membantu membuat daftar nama ya. Itu soalnya seperti saya dulu itu saya susah loh buat daftar nama itu. Saya susah serius. Sopo sing tak jak ngono ku yo. Rasanya kok gak gelem kabeh rasanya gitu. Jadi sampai ada teman-teman mengilustrasikan membuat daftar nama, satu nama itu seperti menjemput satu gigi gitu loh. Saking ya, jadi dari situ itu kalau kita lihat di POS, Path of Success, daftar nama itu butuh pendampingan upline. Jadi satu itu bentuklah teman-teman di sini nih kita perlu memberi pendampingan ya, perlu apa namanya membimbing seperti itu untuk orang yang baru. Itu hanya apa namanya mungkin sulit di awal. Tapi berikutnya akan lebih mudah. Karena apa? Terduplikasi. Ya kan? Kalau sekarang kita teman baru, terus kita bangun aja, ayo daftar nama yuk, daftar nama diapain yuk, seperti itu. Nah, dia akan ingat bahwa oh kalau saya besok closing orang baru, berarti saya harus membantu seperti ini, kayak gitu loh. Dan itu yang akan menjadi luar biasanya di BSHD ini sih. Itu yang juga yang saya rasakan ya. Momentum saat ini enak banget teman saat ini ya. Dipakai aja momentum yang kita bagi-bagi Ramadan. Suara Surabaya itu terbuka untuk semuanya kok rekan-rekan. Ya, dan saya yakin Suara Surabaya tidak keberatan kalau kemudian Anda berbagi dengan mengatasnamakan saya mengikuti program Suara Surabaya bagi-bagi bahagia Ramadan itu pasti tidak keberatan Suara Surabaya. Anda boleh pakai program itu untuk di lingkungan Anda masing-masing. Ya, itu. Oke? Konklusinya apa nih Dok? Kurang 4 menit lagi nih. Jadi ya intinya kalau yang di pertama tadi kan apa namanya, kita itu jangan membatasi diri kita ya. Seperti kayak tadi Ko Januar juga mendapatkan sesuatu bahwa seringkali apa namanya apa ya, kita itu kepingin gitu kan ya, kepingin maunya saya gitu, dan seringkali juga maunya saya itu ternyata ya kalau keinginan kita sebagai manusia sebenarnya kan kecil banget gitu. Kecil, kalau kita mau itu sebenarnya tuh Tuhan itu, Allah itu memberinya itu, nah ini loh, kamu kecil banget sih mintanya segitu, kamu tuh tak kasih segini tuh loh. Cuma ada mobil di sini loh. Nah iya kan, kok kan mintanya cuma segitu sih gitu. Permintaanmu tuh banyak amat gitu loh, gampang bagi saya katanya Tuhan, mungkin seperti itu ya. Cuman kok kamu mintanya segitu amat sih gitu kan, ini loh. Saya tuh bisa punya lebih besar gitu. Hanya catatannya berikutnya, kamu harus melakukan effort lebih. Kamu harus punya sesuatu yang lebih ya, bukan yang sekedar kepingin seperti itu, enggak. Tapi kamu juga harus punya sikap bagaimana kamu bisa memberi dalam hati banyak banget ya, termasuk bagaimana kita tuh, kalau misalkan kita tadi yang kasih contoh juga ya, bagaimana dia memberikan pujian, kemudian memberikan penghargaan juga ya, seperti itu ya. Termasuk juga luar biasa itu kan akhirnya jadi dari dia memberi justru malah dia diberinya itu berlipat. Nah, termasuk kita di sini juga di HDI, saya yakin kita ketika prospek ya ataupun kepada rekan kerja follow up jangan lupa memberi, itu yang pertama. Memberi tidak harus materi ya.
memberi apa yang bisa kita miliki, kita bisa sharingkan, kita bisa bantu ke rekan berikutnya. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, impian kita ya di cerita kedua tadi ya. Oke, saya kepingin mendapatkan ini nih, saya belum pernah capai nih. Seperti saya belum pernah pegang keping uang $1 ini. Saya belum pernah menang trip misalkan seperti itu ya. Saya tuh kepingin gitu loh, saya kepingin. Oke, genggam keinginan itu ketika kita bisa memenangkan trip itu ya, supaya kita bisa menangkan itu dan apapun hambatannya nantinya, karena pasti ya semuanya balance ya, ada hak, ada kewajiban gitu kan ya, ada yang kita dapat pasti ada yang kita beri, ada yang kita inginkan pasti juga ada pengorbanannya. Apapun nanti hambatan halangannya, entah itu mungkin nanti dicibir orang, dihina orang, seperti itu ya, atau mungkin ditolak ya, yang sakit hati, yang nggak sampai berdarah, nggak sampai giginya lepas kayak anak tadi kan, paling cuman kita dapatnya ya udahlah, sakit hati dikit nggak apa-apa, apalagi sekarang kondisinya daring ya, nggak ketemu langsung, nggak perlu lihat mukanya orang yang mencang-mencang itu kan nggak perlu. Ya, nah itu jangan fokus kepada itu, jangan fokus pada kendalanya, jangan fokus pada penolakannya, tapi fokuslah pada apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, supaya memang kalau kita udah dapet itu percayalah seperti anak tadi ya, meskipun tangannya patah itu apa nggak kerasa gitu lah, karena dia sudah mendapatkan menggenggam apa yang dia dapat. Sama seperti mungkin kayak di sini saya yakin Bu Ong, Pak Yanuar dan teman-teman yang lain sudah mendapatkan step by step apa yang diimpikan dari HDI. Ketika itu didapat, rasanya semua penolakan, semua hambatan kemarin nothing, nggak ada artinya, nggak kerasa. Iya. Ya, itu rasanya sudah 30 menit. Oke ya, mungkin itu yang bisa kita tarik dari belajar kita pada pagi hari ini. Oke, jadi kata kunci ini dari Bu Ida. Jadi kata kunci yang saya dapatkan dari mendengar membaca suri ini adalah memberi baru kita akan dapat apa yang kita harapkan. Oke ya Bu Ong dan Dr. Endang. Sip, betul sekali. Kuncinya di memberi. Oke? Oke, saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini cukup. Sudah 30 menit nggak terasa. Dan besok kita akan buka lagi ya. Kita akan terus selama Ramadan ini jam 4:30 selama 30 menit. Bisa ajak teman-teman, kalau Anda merasa ini manfaat, silakan ajak teman-teman yang lain untuk bisa gabung. Besok di jam yang sama kita akan lanjutkan membaca buku Winners Win. Oke, teman-teman yang buka kamera, kita foto bersama yuk. Sama yuk. Yuk buka kamera yuk. Kameranya ini loh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Siapa yang nggak bisa ini? Iya. Buka kamera. Supareng. Mbak Yani di jalan juga ternyata. Saya kan kenal loh Bu. Berhenti dulu. Berhenti dulu ya, hati-hati Bu Yeni, hati-hati berhenti dulu Bu Yeni. Parkir dulu Bu Ida, parkir dulu, hati-hati. Oke, ayo Pak. Sudah Pak Yanuar jadi foto? 1, 2, 3. Ya, gitu. Nah, oke. Terima kasih. Sampai jumpa besok di jam Hati-hati di jalan sama buka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.